video kita secara tidak terasa akan semakin membaik. Jadi hal ini sudah dibuktikan secara nyata, diterima monetisasi dan menjadi YouTube Partner Program hanya butuh waktu 1 hari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hari ini. Dan tentunya bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga yang sedang sakit cepat sembuh ya. Yang sedang ditempa masalah semoga ada jalan keluarnya. Dan tak lupa hari ini kepada yang sedang mendapatkan kendala ketika membangun channel YouTube, kasih katakan bahwa tenang saja ya, relax saja. Terus jangan lupa pupuk rasa percaya diri dan selalu menjaga silaturahmi antar sesama konten kreator. Ini sangat penting sekali. Tujuannya agar terjalin emosional yang positif, kekeluargaan yang saling merasakan, karena sesungguhnya sesama konten kreator itu adalah saudara. Kita saling bantu, kita saling dukung, karena kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa rezeki di antara kita wasilahnya adalah dukungan dari teman-teman kita semua. Awas itu jangan lupa. Sehingga sebenarnya apa sih yang bisa kita banggakan? Apa sih yang bisa kita sombongkan? Kang Asik bisa mencapai monetisasi saat ini, insya Allah jalannya adalah karena bantuan dan dukungan dari teman-teman semua. Dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, Kang Asik ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kalian memang luar biasa di mata Kang Asik. Dan tentunya mari bersama-sama mulai hari ini kita kerja keras agar semua tidak dikhianati oleh hasil. Untuk itu bersama Kang Asik pokoknya ya sudahlah, kita selalu diasikin saja. Karena teman-teman semua sangat baik sama Kang Asik dan telah membantu Kang Asik pula, maka pengalaman yang sedikit ini akan Kang Asik sampaikan secara bertahap sesuai dengan kenyataannya. Dan tentunya judul pembahasan video kali ini adalah tentang untung dan rugi seorang konten kreator. Aduh, wah ini sudah mulai membahas untung dan rugi nih. Ini urusannya seperti ada uang. Untung dan rugi apa sih Kang Asik sebetulnya? Untung dan rugi itu antara lain adalah pertama, mengapa kita harus konsisten upload video. Yang kedua adalah mengapa kita harus berusaha keras menyuguhkan konten yang menghibur, menginspirasi dan mengedukasi. Dan yang ketiganya adalah mengapa kita harus membuat konten yang original. Baiklah sahabat YouTuber Kang Asik semua, mari kita uraikan ceritanya secara sederhana satu persatu. Akan tetapi sebelumnya mohon maaf, dengan Kang Asik menyampaikan uraian ini bukan berarti ini menggurui. Akan tetapi yang Kang Asik ceritakan ini hanyalah apa yang Kang Asik alami dari mulai membuat channel YouTube sampai dengan saat ini sudah dimonetisasi, walaupun jaraknya sangat lama. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada bahasan yang pertama, yaitu mengapa kita harus konsisten upload video. Alasan yang langsung dirasakan kalau kita konsisten upload video adalah kita akan semakin lancar membuat konten video tentunya. Karena dengan konsisten berarti mendisiplinkan diri untuk membuat videonya secara terus-terusan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan terus-terusan berarti kan sering. Dengan sering berulang membuat konten video, maka secara tidak terasa kemampuan kita akan semakin bertambah dengan sendirinya. Yang tadinya memaksakan diri, terus kemudian terpaksa, lama-lama jadi terbiasa, dan selanjutnya akan jadi bisa. Coba teman-teman ingat atau teman-teman perhatikan antara video pertama kali yang kita buat dan video yang terakhir. Tentunya video masing-masing, silakan perhatikan.
Kang Asik jamin itu akan ada perbedaan dengan seiring kita terus membuat konten video. Maka dengan sendirinya video kita secara tidak terasa akan semakin membaik. Minimal kalau sering berbicara di depan kamera, lama-lama akan semakin terlihat tenang. Mengedit videonya pun akan semakin sempurna. Karena ketika kita mengedit video, kemudian ada yang tidak bisa misalnya, biasanya kalau Kang Asik sih suka langsung bertanya di beranda YouTube. Jadi setelah ketemu videonya, maka sama Kang Asik suka diputar dan dipelajari teman-teman. Jadi terus begitu dan begitu, dimana setiap kali Kang Asik membuat video ada kesulitan, lama-lama kemampuan kita semakin bertambah teman-teman. Maka benar dalam Al-Quran dinyatakan dengan Iqra katanya bahwa bacalah segala sesuatu itu secara berulang. Atau ada istilah the repeating is the mother skill. Jadi sesuatu pekerjaan yang positif apabila dilakukan secara berulang akan menjadi sebuah induknya ilmu pengetahuan. Kemudian teman-teman, ada hal yang lain apabila kita konsisten upload video adalah setidaknya akan ada yang like, komentar, dan subscribe pada channel kita walaupun jumlahnya masih sedikit. Akan tetapi kalau kontennya banyak kan lama-kelamaan akan menjadi sebuah traffic yang baik menurut YouTube. Lebih puas dan lebih terasa lagi manakala channel kita sudah dimonetisasi. Mengapa puas? Sebab di YouTube Studio bagian menu analitik dan submenu pendapatan akan langsung terlihat penghasilannya per konten video, dan ini yang memicu semangat kita. Nanti rasakan teman-teman ya yang belum monet ya. Kalau sudah monet, omongan Kang Asik bisa dibuktikan ya. Yang tadinya dilihat cuma garis merah pencapaian jumlah jam tayang kita, kan teman-teman sering lihat ya, sekarang jadi nilai dolar atau rupiah, dan tentunya sesuai dengan channel mata uang. Bayangkan apabila di setiap konten video pendapatannya besar teman-teman, dikalikan lagi dengan jumlah konten video kita yang banyak, itulah diantaranya mengapa kita dari sejak dini harus konsisten upload video. Maka dari itu teman-teman, yuk bersama Kang Asik sama-sama kita semangat lagi untuk membuat konten video, untuk menabung masa depan soalnya teman-teman. Kedua, mengapa kita harus berusaha keras menyuguhkan konten yang menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi? Jadi sebenarnya semua juga pasti sudah bisa menjawab akan pertanyaan ini. Akan tetapi Kang Asik akan menyampaikan contoh sederhana konten menghibur. Konten menghibur itu bukan berarti harus selalu bisa membuat penonton tersenyum dan tertawa saja. Akan tetapi arti konten yang menghibur secara umum, contohnya apabila ada penonton yang lagi punya masalah pribadi, kemudian bete nih di rumah, tiba-tiba misalnya membuka konten video kita yang isinya tentang pemecahan masalah dan penyampaiannya cukup lucu, santai, dan memotivasi, sehingga yang lagi bete merasa puas dan merasa terwakili karena isi konten video kita dalam penyampaiannya seperti ngajak dialog dan bersahabat, sehingga yang menonton merasa ada teman curhat dan jadi terhibur. Kemudian konten yang menginspirasi, konten seperti ini sangat penting karena isi kontennya bisa mengajak dan membuat imajinasi penonton menjadi kuat. Misalnya ada penonton yang sedang mencari ide usaha nih ya, tiba-tiba menemukan konten kuliner yang jualan seblak misalnya di pinggir jalan dengan modal awal yang kecil. Berjualannya pun itu terpaksa karena di PHK dari tempat kerja. Akan tetapi jualan seblaknya serius dan pelayanannya ramah. Singkat cerita, jualannya viral dan pembeli datang dari mana-mana karena jualan seblaknya diposting dalam channel YouTube-nya. Konten seperti ini bisa dikatakan sebuah inspirasi usaha brilian, dan jangan heran kalau lama-kelamaan akan menjadi influence atau menyebar, dan akan banyak orang yang meniru membuka outlet-outlet seblak prasmanan
yang marketingnya dengan media sosial, diantaranya adalah YouTube. Kemudian teman-teman, untuk konten yang sifatnya mengedukasi ini sudah tidak aneh lagi, karena diantaranya konten tutorial untuk YouTuber pemula pun adalah salah satu konten yang sifatnya mengedukasi, khususnya kepada calon-calon YouTuber atau calon-calon konten kreator yang tertarik untuk membuka channel baru. Yang ketiganya nih, mengapa kita harus membuat konten original? Konten original itu berarti konten asli. Lah, kalau asli itu seharusnya tidak ada yang palsu. Bener apa bener? Jadi tidak meniru apalagi copy paste. Masalahnya urusan konten video di YouTube itu jangankan mengambil sepenuhnya konten video milik orang lain, ini dijamin 100% akan bermasalah. Atau misal separuhnya 50% saja mengambil konten video milik orang lain, ini pun sama saja. Atau mungkin ada yang disebut istilah pengambilan gambar video, yaitu fair use, dimana fair use itu adalah mengambil dan kemudian merubah ukuran gambar video milik orang lain dengan durasi antara 5 sampai 10 detik. Teknik ini biasanya dikerjakan oleh konten kreator yang terlatih dan disuguhkannya dalam channel dengan tema biasanya berita atau gosip artis dan konten-konten tanpa wajah serta konten-konten lainnya lah ya. Nah, itu semua adalah bahan-bahan konten yang sangat diragukan apabila kita akan mengajukan monetisasi. Ini tentu harus hati-hati, karena dari sinilah disinyalir lahirnya konten berulang itu. Jadi kalau kata Kang Asik teman-teman, daripada kita ragu dalam mengajukan monetisasi nanti, lebih baik harus dipikirkan dan dipersiapkan sejak dini tentang originalitas konten video kita. Hal ini sudah Kang Asik lakukan dan Kang Asik coba dalam channel ini ya tentunya, bahwa channel Kang Asik semua konten videonya dibuat secara original tanpa ada masukan dari konten video yang lainnya. Selain itu teman-teman, ada musik pengantar di beberapa konten video Kang Asik kan ya. Musiknya itu adalah 100% mengambil dari YouTube Studio. Musik ini sudah dipastikan aman dari klaim hak cipta orang lain. Jadi hal ini sudah dibuktikan secara nyata, alhamdulillah, bahwa channel Kang Asik diterima monetisasi dan menjadi YouTube Partner Program hanya butuh waktu 1 hari saja. Alhamdulillah. Teman-teman penasaran gak? Dan tentunya berjumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.